Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desonia, NIM D0120006 dari kelas B 2020, mata kuliah metode perbaikan tanah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa video yang sudah kami tonton, dan adapun pembahasan yang ada di dalam video tersebut. Yang pertama itu aliran air dalam tanah. Nah, aliran air dalam tanah adalah air yang berada di muka tanah yang memiliki lapisan akuifer. Nah, lapisan akuifer sendiri itu adalah tanah yang mengandung air dan tembus air sehingga dapat mengalirkan air. Nah, sebelum melakukan suatu perancangan bangunan atau pembangunan bangunan, khususnya bangunan-bangunan air, perlu diteliti lebih lanjut mengenai kondisi aliran air dalam tanahnya, karena ini dapat berpengaruh terhadap kekuatan dari bangunan tersebut. Contohnya saja pada saat pembangunan bendungan, nah kita harus mengetahui bagaimana aliran air dalam tanahnya. Jika aliran air dalam tanahnya itu cukup besar, maka harus dilakukan terlebih dahulu penanganan agar bangunan yang ada di atasnya itu tidak mudah rusak atau tidak mudah mengalami penurunan. Nah, selanjutnya itu lapisan yang kedua itu lapisan akuitart, adalah lapisan tipis di atas akuifer bersifat semi permeabel atau semi pervious. Nah, yang ketiga lapisan ekuivek adalah lapisan impermeabel atau tidak mengandung air dan tidak mengalirkan air. Nah, yang kelima itu lapisan ekuilet, adalah lapisan mengandung air tetapi tidak mengalirkan air. Adapun jenis-jenis akuifer sendiri itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, akuifer tertekan, akuifer bebas, dan akuifer menggantung. Pembahasan mengenai aliran air dalam tanah, ada beberapa persamaan-persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung debit aliran air dalam tanah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu terkait hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan bahwa hewan, tikus, dan ikan menggunakan hukum Bernoulli pada kehidupannya. Dan yang kedua itu adalah gradien hidrolik. Nah, gradien hidrolik sendiri adalah nilai pembagian dari beda tinggi muka air tanah, atau disimbolkan dengan DH, dengan garis penampang atau DL, dengan harga gradien hidrolika dengan cara membuat garis penampang yang melewati ketinggian muka air tanah, sehingga dapat ditentukan harga gradien hidrolik sama dengan DH dibagi dengan DL. Nah, adapun kecepatan rembesan air dalam tanah itu disebut dengan koefisien rembesan, atau juga sering disebut dengan koefisien permeabilitas. Nah, koefisien permeabilitas sendiri itu digunakan untuk menghitung besarnya rembesan pada konstruksi bangunan sipil. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sebelum melakukan pembangunan bangunan gedung, khususnya itu bangunan air seperti saluran irigasi, bendungan, sumur resapan, itu harus dilakukan dulu analisis mengenai kandungan air dalam tanahnya, karena ini dapat mempengaruhi kekuatan dari bangunan itu sendiri. Ketika air dalam tanahnya itu banyak, dia akan mengalami rembesan air dalam tanah cukup besar juga, sehingga mengalami penurunan tanah yang cepat. Itu hukum Darcy. Hukum Darcy dapat digunakan untuk menghitung debit rembesan yang melalui struktur bendungan. Dalam merencanakan sebuah bendungan, perlu diperhatikan stabilitasnya terhadap bahaya longsor, erosi lereng, dan kehilangan air akibat rembesan yang melalui tubuh bendungan. Nah, adapun cara-cara untuk penanganan agar mengurangi bahaya dari hal-hal yang disebutkan tadi, bisa dibuatkan dinding penahan dari
gunung-gunung yang ada di sekitar bendungan tersebut yang mungkin akan mengalami longsor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.